Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sidang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati para imam Masjid Sobirin, yang kami hormati para pengurus Masjid Sobirin, serta bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak kita semua dikembalikan oleh Allah dari tidur kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka mencapai pangkat yang tertinggi adalah seorang hamba, bi'abdihi, adalah pangkat yang tertinggi adalah bi'abdihi atau Abdullah, sebagai hamba Allah. Dengan menghambakan diri kita kepada Allah, kita akan insyaallah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Semakin banyak nampaknya menjelang Ramadan. Ya, kini kita di bulan Rajab, ya Pak ya, Ustaz ya. Insyaallah pagi ini kita sudah diizinkan Allah sampai ke bulan Rajab. Tepatnya pagi ini, subuh ini, ibu-ibu, bapak, sidang jamaah sudah mau habis ini bulan Rajab. Berapa tanggalnya pagi ini Bu, Bapak? Tanggal 28, ya, 28 Rajab 1444 Hijriah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, menjelang waktu syuruk ada lebih kurang sekitar 35 menit, 6:22 menit. Ya, mengajilah kita sikit Bapak Ibu sidang jamaah, karena masih di bulan Rajab. Ada 2 poin yang kita ulang-ulang kaji kita pada subuh ini. Pertama, hikmah dari Isra itu, apa yang kita hendak capai. Ada adab dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, esensi sebagai hamba Allah di hadapannya. Jadi 2. Pertama, kita akan melihat adab yang diajarkan Allah kepada Muhammad, itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang kedua adalah esensi seorang hamba di hadapan Allah karena salat yang kita kerjakan itu. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, iya, kita baca juga lah ayat subhanallah itu Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam minal masjidil haram, memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang allazi yang telah kami berkahi sekelilingnya, maksudnya perjalanan itu agar linuriyahu, agar kami perlihatkan sebagian min ayatina, agar kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami padanya Muhammad itu. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia-nya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kata-kata subhana itu Maha suci Allah, arti letter-letternya yang sudah kita pahami. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah, kalau ada di dalam Al-Quran kata pangkal ayat itu subhana, itu menandakan sifat Allah itu maha suci, dan kesempurnaan itu dia tidak ada sedikit pun kurangnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan dirinya maha segalanya, tidak tertimpa sedikit pun sifat kurang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kata subhana, Bapak Ibu, kalau kita temukan dalam Al-Quran, itu perbuatan setelah subhana itu hanya Allah saja yang melakukan, tanpa ada bisa manusia ikut campur. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan, itu kuasanya Allah, tidak bisa manusia ikut campur. Mulai diciptakannya perbuatan itu oleh Allah sampai hari kiamat nanti, tidak akan ada lagi manusia yang akan dimi'rajkan oleh Allah, dan manusia tidak bisa, tidak ada sampai hari kiamat pun manusia akan bisa menembus langit pertama, kedua, tiga sampai ke tujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Kita lihat, ibu-ibu mungkin sudah hafal, ya Bapak sudah hafal dalam surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Kita ulang, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini berpasang-pasangan. Perbuatan maha suci Allah itu, kata kerjanya sesudah subhana itu, tidak ada manusia menandinginya sampai hari kiamat. Perbuatan itu, semua makhluk ini berpasang-pasangan. Apa bukti konkretnya? Apa logikanya bahwa perbuatan itu hanya Allah saja yang melakukan, termasuk Isra Mi'raj tadi? Karena dimulai dari pangkal ayat subhana, kalau kita
ya menciptakan berpasang-pasangan itu Bapak Ibu, laki-laki perempuan, kepada makhluk selain manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu jantan betina. Cobalah di rumah kita ada mobil kita kijang jantan, setelah itu dibuat juga kijang betina, taruhlah di garasi rumah kita berhari-hari, berbulan-bulan, ada enggak dia menghasilkan nanti Bu? Menyandingkan perbuatan berpasang-pasangan tadi, bahwa Allah sajalah yang kuasa terhadap itu, kita buatlah apa saja, kok robot misalnya, bisa enggak menghasilkan dia? Sampai hari kiamat perbuatan subhana tadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Bapak Ibu sidang jamaah, menciptakan berpasang-pasangan itu laki-laki dan perempuan, jantan betina, itu hanya kuasa Allah. Sehebat apapun teknologi manusia sampai hari kiamat tidak bisa menyandinginya, Pak. Itu tadi, kalau ada kita buat, ya mungkin kayak Bang Dodi, mungkin dulu ada kijang jantan pertama dulu gitu. Nak kita kawinkan dengan kijang betinanya, ditaruh di garasi kita, itu sampai hari kiamat itu tak akan beranak tuh mobil kijang betinanya itu. Karena Allah sudah bilang dalam surah Yasin ayat 36 itu, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah menciptakan keberpasangan di muka bumi ini. Itu Allah sampaikan kepada kita. Jadi perbuatan maha sucinya Allah itu, yang bekerja setelah itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kita menemukan hebatnya teknologi sampai hari ini, membuat seekor nyamuk, nyamuk jantan, ini nyamuknya betina. Ada enggak kita membaca berita sampai hari ini bahwa manusia bisa menciptakan nyamuk jantan, menciptakan nyamuk betina, lalu dikawinkan? Saya rasa sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa menciptakan nyamuk jantan, nyamuk betina. Kalau ada itu tadi contoh kijang mobil Toyota kita, kijang jantan, sudah itu dibuat lagi oleh manusia mobil kijang betina, dikawinkan, tidak akan pernah dia kawin atau melahirkan keturunan, karena Allah sudah gariskan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba di situ maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama dari subhana tadi. Jadi dengan kuasanya Allah, kenapa Rasulullah bisa menembus langit? Pertama, mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha adalah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Mengapa Allah memakai kata bi 'abdihi? Kenapa tidak Muhammad? Ada yang bisa Bapak jawab? Ini serius nih Pak Bu. Kenapa Allah tidak menyebut nama Muhammad di situ? Ini mengulang-ulang kaji yang dulu nih Bapak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, misalnya redaksi kalimat tadi, subhanalladzi asra bi subhanalladzi asra Muhammad lailam minal masjidil haram, tidak begitu dibuat Allah, tetapi pakai kata bi 'abdihi. Kira-kira apa?
jawaban logiknya. Disinilah adab yang insya Allah kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari menjelang waktu syuruk masuk. Ternyata Bapak sidang jamaah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Allah memakai kata bi'abdihi. Ternyata bi'abdihi itu adalah pangkat tertinggi, gelar tertinggi seorang hamba adalah abdu, artinya hamba. Bi'abdihi, setelah itu baru rasul, setelah itu baru nabi. Jadi kata-kata gelar itu Bapak Ibu, pangkat kehormatan itu diberikan petunjuk oleh Allah kepada kita, mengajarkan kepada kita pangkat yang tertinggi seorang hamba di hadapan Allah adalah bi'abdihi. Itu penghormatan Allah, tidak memakai Muhammad. Itu. Karena Nabi Muhammad itu manusia agung. Ya. Manusia agung, makanya Allah tidak memakai kata Muhammad. Orang agung kalau disebut namanya hilang sifat agungnya. Ini nih Pak, contoh kita sebagai anak minantu nih, misalnya Pak Haji Junaidi, izin ya Pak, contoh mungkin ayah mertua dari Pak Haji Junaidi sudah meninggal. Misalnya ngomongnya Pak Haji Junaidi ke mertua, ke ayah mertua, ayah kapan, atau bapak kapan datang ke Pekanbaru? Kalau bapak datang ke Pekanbaru, kami sudah siapkan semuanya. Pakai kata bapak. Ini panggilan kehormatan. Tapi kalau Pak Junaidi ngomong dengan ayahnya, nama ayahnya Zainuddin. Maaf Bapak Ibu ya kalau nama kita ada Zainuddin di sini. Kata Pak Junaidi ke ayah mertuanya, panggil sebut nama. Zainuddin, bila berangkat ke Pekanbaru, kami dah siap segalanya dengan menyambut Zainuddin nanti di Pekanbaru. Itu kalau macam itu ngomong kita ke ayah mertua kita, itu siap dicopot sebagai minantu oleh ayah mertua kita. Jadi orang terhormat itu cukup dipanggil dengan dilengketkan panggilan gelarnya saja. Makanya Allah panggil Muhammad tadi dalam Quran tidak pakai nama Muhammad, karena orang agung itu, manusia terhormat itu, Allah cukup panggil dengan dilengketkan gelar dan pangkatnya saja. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita dalam kehidupan sehari-hari ini, adab kita ibu bapak sidang jamaah, sesama kita maksudnya nih, rasa akal sehat kita kan pasti kita sebut Bu RT, Bu RW. Itu kan yang membuat kita nyaman. Contoh konkret lagi Bapak sidang jamaah. Misalnya saya datang ke rumah sakit, diajak oleh teman saya misalnya mendoakan bapaknya yang sedang terbaring di rumah sakit. Lalu dalam saya doa, karena nama ayahnya ini adalah Mamat misalnya, kawan saya ini berdiri di sebelah saya, lalu saya doakan dengan bahasa saya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkanlah Mamat ini. Apa tidak tersinggung tuh? Saya sebut namanya. Teman saya tadi saya berdoa, tetapi saya sebut nama ayahnya tuh, nama ayahnya itu langsung. Tapi apa penghormatannya, adabnya yang diajarkan Al-Quran kepada kita dari kata-kata bi'abdihi tadi? Tentu etika adab saya mendoakan teman ayah
saudara saya tadi yang sedang sakit, pasti ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah Bapak Mamat ini dan angkatlah penyakitnya. Kata-kata Bapak Mamat itu adalah petunjuk Allah kepada kita, adab di dalam kita bergaul dari bi'abdihi tadi. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, manusia agung tadi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ada kawan bapak ibu kadang khatib Jumat ini kadang-kadang tidak ada adabnya itu, padahal Tuhan Allah Subhanahu wa taala punya adab kepada manusia yang mulia yang agung Muhammad, pakai kata dilengketkan, disebut namanya, disandingkan dengan gelarnya, pangkatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Al-Quran surah Ali Imran. Jadi dari Al-Quran itu 6.666 ayat bapak ibu sidang jamaah, hanya 4 kali disebut nama Muhammad itu oleh Allah, dan itu pun disandingkan dengan pangkat dan gelarnya. Jadi saya yang sama yang kita maksud tadi, ada khatib Jumat dan mubalik telah hijrah Muhammad dari Mekah ke Madinah, tidak ada penghormatan, kayak kawannya saja Muhammad itu, kayak teman sebayanya saja. Tetapi apa adab yang diajarkan Allah? Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu, kata Allah, dia adalah rasul. Allah sebut namanya tapi disandingkan, dilengketkan gelarnya. Apa gelar Muhammad itu? Rasul dan Nabi. Ini kita lagi Bilal Jumat mengajarkan adab ke kita bapak ibu sidang jamaah. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Adab yang Allah ajarkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Tidak Muhammad di situ bahasanya. Allah dan malaikatnya saja mempunyai ucapan adab kepada Nabi, tidak sebut nama. Nah, kita di Minang Sumatera Barat, ya Bapak Ibu ya. Sultan, datanglah ke rumah kami. Panggilan Sultan. Padahal omak korakongat la 60 umurnya, tapi kek menantunya baru menikah 3 tahun yang lalu panggil Sultan. Sidi. Ini apa Bu? Itu bahasa penghormatan, bahasa adab, karena Allah sendiri yang mengajarkan adab kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa dipahami Bu? Bu? Halo Bu? Bisa dipahami Bu? Nah. Bisalah suatu hari misalnya pagi-pagi jalan pagi, Ustadz, saya ketemu dengan Pak Camat. Begitu sudah lari-lari pagi, saya ketemu dengan Pak Camat. Pak Camat, lari-lari pagi ya? Iya Pak Ustadz. Panggilannya Ustadz, saya panggil Pak Camat, itu adab. Itulah yang dimaksud Al-Quran bi'abdihi tadi. Tetapi saya jalan pagi atau lari pagi ketemu Pak Camat, Zainuddin, dia camat, tapi saya panggil Zainuddin. Kowi. Jadi apa namanya? Ada getaran adab dari bahasa tadi. Allah memberikan contoh kepada kita, kepada Nabi saja,
Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama tapi disandingkan dengan pangkatnya. Bapak ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itu dari peristiwa Isra Mi'raj tadi, dari kata subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah menitipkan pesan, ada petunjuk adab dari kata bi 'abdihi tadi yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, adalah esensi sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para nabi dan rasul itu sudah diakui oleh Allah hamba. Nabi Nuh innahu abdan syakura. Allah membuat pernyataan Nabi Nuh itu hambaku yang bersyukur, kata Allah. Kita ini Bapak Ibu, termasuk saya yang duduk di sini, kita ini hamba Allah atau hamba apa, Bu? Kita hamba Allah atau apa ini? Hah? Kita ini hamba apa, Bu? Kalau kita bilang kita hamba Allah, itu menurut kita aja baru itu. Tapi belum tentu menurut Allah. Buktinya sedang azan itu tidak ada yang stop dari bekerja itu. Berarti dia hamba harta, hamba cari duit. Nah, itu kalau kasarnya ngaji nih. Saya di hamba Allah. Itu menurut kita baru, Bu. Kalau Nabi Muhammad sudah diakui sebagai hamba. Para nabi itu, contohnya Nabi Nuh, innahu abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu, kata Allah, hamba yang bersyukur. Kita belum ada pernyataan Allah kepada kita ini hamba. Itu ngaku-ngakunya kita aja itu. Ngaku-ngakunya kita aja sebagai hamba. Termasuk saya yang sedang duduk di hadapan kita semuanya. Nabi Musa, inni Abdullah. Aku ini hamba Allah. Pernyataan Allah kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jadi ternyata Bapak Ibu sidang jamaah, kalau ingin level pangkat kita diakui sebagai hamba, pangkat gelar tertinggi itu adalah hamba, di bawah itu Rasul, di bawah itu Nabi, sebutannya dalam ajaran Al-Quran. Kata kuncinya kata Rasulullah kepada kita, harus konsisten, harus masuk, harus kita betul-betul paham dengan sholat yang kita buat. Nah, itu jalurnya agar kita insya Allah diakui sebagai hamba oleh Allah. Pagi ini yang kita bawa pulang, agar kita tahu yang kita baca dalam sholat, memahami apa yang kita baca dalam sholat, dan tahu esensi dari sholat yang kita lakukan. Terakhir, Bapak Ibu, sholat itu isinya dua saja. Mi'raj yang hadiahnya diberikan Allah, sholat kepada kita umat Nabi Muhammad, kan sholat, ya Bu ya, betul Bu? Sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib. Sholat itu isinya dua. Satu, membesarkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, itu satu. Yang kedua, permohonan kita. Dua itu saja isi sholat. Banyak permohonan kita isinya dalam sholat itu. Doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 7 permohonan kita kepada Allah. Doa duduk di antara dua sujud.
Semuanya itu sudah Allah letakkan di kehidupan kita sehari. Mulai kita dari tidur tadi sampai lagi bangun, itu konteksnya, esensinya adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat subuh berat Bapak Ibu ya. Berat menanggalkan selimut tadi dari tempat tidur. Berat. Untuk mengejar pangkat hamba tadi, agar kita diakui oleh Allah sebagai hamba tadi berat. Contoh konkret, Bapak Ibu sidang jamaah, Bilal muazin itu seizin Allah, hayya 'alas shalah, mari salat, kata Allah. Apa jawaban Allah? Untuk apa salat? Kalau jawabannya untuk apa salat, singkat saja jawabannya dari muazin, hayya 'alas shalah, mari salat. Untuk apa? Agar kamu sukses, agar kamu bahagia. Apa bahagia itu? Hayya 'alal falah. Mari sholat, kata Allah, agar hidupmu sukses, agar hidupmu bahagia. Maka dijawab lagi oleh, dibaca lagi seurang Allah, hayya 'alal falah, supaya kamu sukses, supaya kamu bahagia, kata Allah. Itu tuh panggil surah azan tadi. Substansinya di situ Bapak Ibu sedang jamaah. Jadi kita sudah diajak salat oleh Allah tuh, jawabannya apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, supaya kamu bahagia, supaya penyakitmu bisa diangkat oleh Allah, agar pemikiranmu gelisah bisa dihilangkan oleh Allah melalui salat. Tapi tidak berhenti kita waktu panggilan yang mulia itu. Pada 5 waktu itu kita sibuk bekerja, sibuk mengurus anak dan sebagainya. Lebih besar kerja di dapur itu, lebih besar kerja di pasar mendorong gerobak itu daripada seruan yang mulia tadi. Tapi Allah dan Rasul sudah janji, mari sholat, ta'al sholat, kata Allah dan Rasulnya, supaya apa? Supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses dalam kehidupan ini. Demikian ajakan Allah dalam 5 waktu. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Betapa eloknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, sayangi aku ya Allah, rahmati aku. Wajiburni, ya Allah, tutup aib segala yang ada padaku, agar kita mulia. Warzuqni, keempat, warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, apa lagi? Warzuqni, yang keempat, warfa'ni, angkatlah derajatku. Apa maksudnya angkat derajat ini? Dulu bujangan, menikah, ya, sudah itu kita jadi ayah, anak kita ke kita ayah, itu namanya derajat Bapak Ibu. Warfa'ni, angkatlah ya Allah derajatku. Dulu tidak Dulu tidak jadi ketua RT, sekarang sudah menjadi ketua RT. Biar diangkat derajatnya oleh Allah. Itu bukti konkretnya Pak RT, derajat kita diangkat oleh Allah. Dulunya jadi karyawan biasa di kantor pertanian, sekarang sudah menjadi kepala bagian. Diangkat derajatnya oleh Allah kepada kita. Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah. Dulu tidak punya anak, sekarang sudah punya anak, itu rezeki. Dulu gajinya 3 juta sebulan, sekarang sudah nambah, rezeki. Semua pemberian Allah di dunia ini sudah dibayarkan oleh Allah. Tinggal lagi kita dalam duduk iftirasi, duduk di antara rasul itu, mengkonkretkan itu, memastikan itu, betul-betul kita resapi yang 7 doa tadi. Ustaz, ada ulama bilang 8. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Ini kajian dalam hadis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan tersinggung.
Saya sudah coba-coba kali referensinya, termasuk beberapa Ustaz Somad Adi Hidayat, dan ada seorang profesor. Mayoritas ulama, ya, kalau kita merujuk ke imam mazhab yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu 7 di dalam doa duduk iftirash itu. Jadi kalau 8 wa'fu anda maafkanlah aku, itu di dalam kajian hadis itu tidak ditemukan. Barangkali itu doa tambahan yang ke-8 itu adalah para ulama di sekurangnya 7. Ternyata dalam hadis, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tidak usah kita ragu, Rasulullah dalam sholat doa duduk di antara 2 sujud itu pernah membuatnya Rabbighfirli, dibacanya 2 kali. Jadi kalau ada imam kita di mana kita sholat duduk di antara 2 sujud itu dia agak lama dikini, jangan khawatir, itu boleh dan disunahkan membacanya 3 kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli, sampai 3 kali atau 2 kali, karena itu dalam hadis sahih disunahkan dibaca itu 3 kali. Jadi kalau ada imam di masjid kita lama membaca doa di antara 2 sujud tadi, atau doa duduk iftirash tadi, karena dia kadang membaca meresapi kadang sampai 2 kali di kalimat, di kata-kata Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu mungkin lamanya. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang 3 imam mazhab itu 7 tadi redaksi bacaan doa, Rabbighfirli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajiburni, tutuplah aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, yang kelima, berilah aku rezeki, wahdini, yang keenam, berilah aku petunjuk ya Allah. Walau di Al-Fatihah sudah juga kita baca petunjuk. Yang terakhir, wa'afini, dan berilah aku kesehatan. 7 doa konkret ini mari sama-sama kita resapi di dalam setiap sholat kita. Kalau sudah meresap 7 bacaan doa permohonan kita kepada Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia, hati kita akan lapang. Semuanya itu janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Baru insya Allah kita akan diakui sebagai Abdullah atau hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat sudah 50 tahun, sudah 40 tahun kita sholat, ya Bapak Ibu ya, ndak meresap, ndak tahu sedikit pemahaman bacaan itu, inilah yang akan sulit kita untuk memaknai sholat di dalam kehidupan kita. Oh kalau begitu Ustaz harus baca? Iya, harus baca. Setelah baca dipahami satu. Dengan mimbar subuh kali ini 7 doa duduk di antara 2 sujud tadi sudah hafal dan sudah di luar kepala kita hendaknya. Jangan wajiburni, ndak hafal juga arti, ndak juga tahu arti itu. Apa artinya tadi wajiburni, Bu? Angkatlah aibku. Jadi Allah yang menutup aib kita. Bukti konkret Allah menolong kita menutup aib kita. Tadi ibu potang berbohong nih ke bapak di rumah ke suami, berbohong sekali, ndak dinampakkan Allah Ta'ala doh, karena Allah menutup aib kita tadi. Jadi kalau ada perbuatan kita salah langsung dinampakkan Allah, bahaya Pak Bu, ndak bisa kita ndak kuat hidup. Allah wajiburni, tutuplah aibku supaya kita mulia. Allah menutup kesalahan kita. Ini bukti konkret pertolongan Allah kepada kita. Allah tutup aib kita. Kalau aib kita dinampakkan Allah, tidak kuat kita Pak, tidak kuat kita dalam menjalani kehidupan ini. Inilah letaknya Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi kajian sedikit kita subuh ini. Pertama, ada adab yang diajarkan Allah kepada kita melalui Nabinya Muhammad SAW. Di dalam pergaulan ada panggilan kehormatan, tidak sebut nama tapi sebut pangkatnya agar kita menjadi terhormat sesama kita manusia. Yang kedua, salat yang kita lakukan adalah intinya adalah
penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi hamba yang mulia tadi perlu kita belajar memahami bacaan-bacaan salat kita tadi. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, abdan syakura tadi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.